Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi dalam mata kuliah metode penelitian penerjemahan. Ini merupakan video pertama tentang metode penelitian penerjemahan karena pada rencananya hari ini sebenarnya kita akan berkuliah menggunakan media Zoom. Namun ada beberapa hal yang memang harus disampaikan secara detail terkait metode penelitian penerjemahan. Maka dari itu teman-teman saya sampaikan materi yang penting ini dengan menggunakan video supaya nanti sekiranya bisa diputar ulang ketika teman-teman lupa atau mungkin masih belum paham materi ini, bisa diulang kembali di waktu yang lain. Baik teman-teman, mari kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita akan mengkaji tentang pelaksanaan riset khususnya dalam analisis data. Ini harus disampaikan karena selama ini banyak sekali kesalahan yang terjadi dalam penulisan skripsi, dan ini nanti yang harus teman-teman lakukan dalam penulisan proposal terkait dengan analisis data ini. Nah, yang pertama itu namanya teknik pengumpulan data. Itu harus ada dalam kolom metode penelitian. Jadi urutannya seperti ini ya teman-teman. Nanti silakan, kemarin proposal kawan-kawan sudah menulis latar belakang masalah yang pada waktu itu juga sudah kami koreksi satu-satu dari teman-teman. Silakan disusun yang rapi latar belakang masalahnya. Kemudian kalau sudah, tentukan rumusan masalahnya. Paling banyak itu 3, paling sedikit rumusan masalah itu 2. Jangan mengambil 1 atau tidak kami sarankan mengambil 4 karena terlalu banyak. Kalau 4 dan 1 terlalu sedikit. Jadi rumusan masalah silakan kawan-kawan menentukan 2 atau 3. Nah, rumusan masalah ini harus sesuai dengan tujuan penelitian. Maaf, terbalik. Jadi tujuan penelitian harus sesuai dengan rumusan masalah, seperti itu. Saya ulangi lagi, tujuan penelitian harus sesuai dengan rumusan masalah. Jikalau rumusan masalahnya ada 3, maka tujuan penelitiannya harus ada 3. Contoh, rumusan masalahnya bagaimana teknik penerjemahan dalam novel Mawakibul Akhror. Maka tujuan penelitiannya adalah kata bagaimananya diganti dengan mendeskripsikan teknik penerjemahan dalam novel Mawakibul Akhror. Bagaimana akurasi penerjemahan dalam doa sehari-hari misalkan. Maka tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan akurasi penerjemahan dalam doa sehari-hari. Nah, mudah ya kawan-kawan ya. Nah, ini namanya tujuan penelitian. Biasanya ada yang menulis nanti manfaat penelitian. Silakan boleh ditambahkan, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian nanti ada 2 macam, manfaat praktis dan manfaat teoritis. Kalau manfaat teoritis itu yang terkait dengan teori penerjemahan. Kalau manfaat praktis itu teman-teman harus berpikir apa sekiranya skripsi itu manfaatnya untuk masyarakat nanti. Biasanya untuk penerbit, biasanya juga untuk lembaga. Misalkan mengkaji akurasi penerjemahan Al-Quran misalkan. Nah, itu manfaatnya untuk lembaga agar kedepannya yang namanya terjemahan Al-Quran itu bisa lebih baik lagi, lebih akurat, lebih terbaca, dan lebih berterima. Nah, misalkan seperti itu lebih bagus. Nanti di tujuan penelitian teman-teman menambahkan manfaat penelitian. Tinjauan pustaka ini juga penting kawan-kawan. Tinjauan pustaka juga harus disesuaikan dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 2, misalkan teknik dan akurasi, maka tinjauan pustakanya juga harus ada 2. Teknik
tinjauan pustaka terkait dengan teknik, dan tinjauan pustaka terkait dengan akurasi. Jadi memang semuanya itu nanti sistematis, urut. Jadi semuanya bermula di rumusan masalah, teman-teman. Makanya ini penting. Dari latar belakang ini yang paling penting ya. Memang yang pertama ini yang melatar belakangi, maka nanti akan muncul rumusan masalah. Saya ulangi, kalau rumusan masalahnya ada 3, maka tujuan penelitiannya juga nanti ada 3. Kalau tujuan penelitiannya nanti ada 3, maka tinjauan pustaka yang terkait dengan penelitian teman-teman juga harus ada 3 variabel. Harus diingat. Misalkan mengkaji teknik, metode, sama akurasi, film The Read ini contohnya ya. Maka tinjauan pustakanya harus dilihat variabel dari penelitian tersebut. Jadi yang sudah mengkaji teknik, penelitian yang sudah mengkaji teknik siapa saja? Penelitian yang sudah mengkaji metode siapa saja? Yang sudah mengkaji akurasi siapa saja? Bahkan sampai dicari objek materialnya. Yang sudah mengkaji film The Read siapa saja. Nah, seperti itu. Jadi tinjauan pustaka itu benar-benar mengikuti rumusan masalah. Ini contoh memecahnya kawan-kawan ya. Jadi ada teknik, ada metode, akurasi, dan objek materialnya. Misalkan mengkaji penerjemahan film The Read. Itu contohnya. Bisa difahami. Ya, jadi tinjauan pustaka mohon diingat, jangan tinjauan pustaka itu langsung dijadikan satu. Tidak dipisah-pisahkan. Tinjauan pustaka yang bagus itu dipisahkan berdasarkan variabel yang ada dalam penelitian tersebut. Nah, variabel tersebut diketahui dari rumusan masalah. Misalkan ya, contoh paling mudah, rumusan masalah pertama mengkaji teknik penerjemahan, rumusan masalah kedua mengkaji akurasi, maka tinjauan pustakanya nanti harus ada 2. Yang pertama terkait dengan penelitian yang sudah mengkaji teknik penerjemahan itu siapa saja. Yang kedua, penelitian yang sudah mengkaji akurasi siapa saja. Bisa difahami? Jadi nanti sistematis sekali. Skripsinya itu bagus sekali nanti. Landasan teori juga demikian, teman-teman. Mohon diingat sekali lagi. Landasan teori harus sesuai dengan rumusan masalah. Jangan membuat landasan teori yang di luar dari kajian. Ini sukanya mahasiswa suka seperti itu. Supaya terlihat banyak, maka landasan teorinya dikasih yang banyak gitu. Padahal tidak dipakai dalam analisis. Ingat, landasan teori itu nanti adalah alat instrumen yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam pembahasan. Jadi landasan teori itu nanti terus dibawa sampai ke pembahasan. Nah, jadi kalau contoh lagi sekarang, rumusan masalahnya ada 2, maka tujuan penelitiannya juga harus ada 2. Tinjauan pustakanya juga harus ada 2. Landasan teorinya juga harus ada 2. Jangan sampai rumusan masalahnya ada 2, landasan teorinya munculnya ada 4 misalkan. Itu berarti tidak baik. Berarti teman-teman menambahkan sesuatu yang tidak penting. Bisa difahami. Contohnya, rumusan masalahnya ada 2. Mengkaji teknik penerjemahan dan mengkaji akurasi penerjemahan. Maka landasan teorinya juga harus ada 2. Apa? Teori tentang teknik penerjemahan dan teori tentang akurasi penerjemahan. Bisa difahami, teman-teman? Nah, jadi landasan teori itu harus sesuai dengan apa yang mau kita kaji. Ini satu seperti ini ya, landasan teori harus sesuai dengan rumusan masalah. Jangan sampai membuat landasan teori yang di luar rumusan masalah. Contohnya seperti apa? Nah, ini biasanya mahasiswa itu suka mencantumkan landasan teori itu dengan teori penerjemahan. Nah, teori penerjemahan itu apa? Yang kedua teknik penerjemahan, yang ketiga akurasi gitulah. Teori penerjemahan itu apa? Kan tidak sesuai dengan rumusan masalah. Pada intinya landasan teori harus sesuai dengan rumusan masalah. Jika rumusan masalahnya ada 2 terkait dengan teknik dan akurasi, maka landasan teorinya juga harus ada 2. Kalau tidak seperti itu maka salah, gitu aja ya. Supaya lebih tegas nanti. Kalau nggak gitu nanti teman-teman suka memasukkan teori-teori yang tidak dipakai. Itu sukanya mahasiswa seperti itu. Nah, supaya lebih tertib. Jadi saya ulangi.
Jika rumusan masalahnya ada 2, maka tujuan penelitiannya juga nanti ada 2. Tinjauan pustakanya juga nanti ada 2. Landasan teorinya juga nanti ada 2. Nah, baru kita nanti masuk kepada metode penelitian. Dari sini bisa difahami dulu ya. Oke.